menuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6.00 di Jemaat Induk untuk sektor 2, pukul 7.00 di cabang Kebaktian Bambu, pukul 9.00 di Jemaat Induk untuk sektor 3, pukul 17.00 di Jemaat Induk untuk sektor 1 dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2. Nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan Rohani. Kebaktian rumah tangga dan seluruh kebaktian BPK untuk sementara masih ditangguhkan. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 setelah kebaktian pukul 9 ini dan dilaksanakan di gereja. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 akan dilaksanakan kebaktian akhir tahun yang akan dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus dan diatur sebagai berikut. Pukul 16.00 di Jemaat Induk, kemudian pukul 17.00 di cabang Kebaktian Bambu, dan pukul 18.00 juga di Jemaat Induk. Ya, demikian penekanan warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sedang jemaat, diucapkan terima kasih. Baiklah, kita tenang dan kita akan masuk dalam kebaktian hari ini yang akan dirangkaikan dengan pelayanan peneguhan CD, dan yang akan mengangkat pelayanan untuk kebaktian hari ini kekasih Bapak Pendeta Lambertus STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita tenang, dengarkanlah ajakan menjumpai Juru Selamat kita dalam kebaktian ini. Janji Tuhan sudah genap dalam kehidupan kita. Suatu tunas telah keluar dari tubuh Isai, teruknya sudah tumbuh, dan dari pangkalnya telah berbuah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Saat ini dengan penuh sukacita, marilah kita jumpai Dia, Juru Selamat dunia yang telah lahir bagi kita. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri bersama kita muliakan Tuhan dari NKB 3 pada baitnya yang pertama. Seminggu
Para saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masukkan apapun dan salam. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Natal kedua dan pelayanan peneguhan Siti saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah mengaruniakan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita yang kedua. Selamat Hari Natal. Tetap kita berdiri, kita mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita di hari Natal kedua saat ini, sekaligus dalam kesiapan pelayanan peneguhan Siti bagi ke-21 terkasih kita. Firman Tuhan berbunyi, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Lebat 123. Kita lakukan ayat 1 dan ayat yang keempat. Lukas 2 ayat 2 sampai 15. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 145. Kita lakukan ayat 1. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam litani penyembahan. Ya Tuhan, kini kami tiba di tempat kediaman-Mu. Bangunlah ya Tuhan dan datanglah pada tempat perhentian-Mu ini. Karena kami hamba-hamba-Mu telah datang dengan pakaian kebenaran. Dan kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat kami. Ya Tuhan, perisai kami, tanduk keselamatan dan kota benteng kami. Karena Engkaulah yang menyelamatkan kami, bangsa yang tertindas. Karena Engkau ya Tuhan Allah kami, yang membuat pelita kami bercahaya dan menyinari kegelapan timur kami. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian NKB 17 ayat 1. Aku
doa syukur di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu di saat ini, karena di hari Minggu yang kudus ini kami pun diperkenankan untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari raya Natal yang kedua. Ya juga di dalamnya kami bersyukur karena ke-21 anak-anak kami setelah menjalani pembelajaran melalui kelas katekisasi, di hari ini Engkau perkenankan akan menerima peneguhan sidik. Semua oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami semua. Karena itu Tuhan kami patut memuji, memuliakan Engkau. Lebih lagi kami bersyukur oleh penyertaan Tuhan di tahun 2021 ini. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh merayakan Natal. Karena itu Tuhan kami patut memuji, memuliakan Engkau. Tuhan kami serahkan jam kebaktian kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai selesainya. Tuhan Engkau memimpin menyertai kami semua. Biarlah segala ungkapan syukur yang kami nyatakan di hadapan-Mu sepanjang kebaktian ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Utamanya firman-Mu kami akan baca dan renungkan sebagai landasan dari kebaktian dan pelayanan peneguhan Siti hari ini. Hamba-Mu memohonkan di hadapan Tuhan, mari Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang datang ke tengah-tengah kami boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu sehingga dapat memperkatakan firman-Mu hanyalah seturut dengan kehendak Allah sendiri. Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu dalam kerendahan hati kami. Kami mohon akan pengampunan Tuhan buat segala salah dan dosa kami, buat segala kelalaian kami, ketidaksetiaan kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Sehingga janganlah dosa dan pelanggaran ini akan merampas sukacita damai sejahtera dalam hidup kami. Tapi dengan pengampunan Tuhan, kami sungguh-sungguh menikmati sukacita damai sejahtera Natal, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan ke atas setiap kami yang hadir ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Lalu menyambut mendengarkan doa syukur kami ini, karena doa syukur ini kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan melandasi kita memperingati Natal yang kedua dan pelayanan peneguhan Siti di hari ini terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian doa pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan. Lebih dahulu kita akan memuji Tuhan dari NKB 73 ayat 1. Sesudah itu kepada terkasih Bapak Andreas disilakan untuk memuliakan Tuhan. Kita lebih dahulu bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian NKB 73 ayat 1. Shalom, selamat pagi. Kesempatan ini saya menyapa kita semua. Selamat Hari Natal. Bukalah
dunia dari segala dosa. Bersuka cita semua, nyanyikan pujian baginya. Damailah di bumi dan di surga, Immanuel. Selamat Natal saudara, selamat hari bahagia, berkumpul sanak saudara, penuh kasih dan cinta. Bukalah pintu hatimu, sambut rajamu dengan sungguh. Yesus Kristus menebus dunia dari segala dosa. Bersuka cita semua, nyanyikan pujian baginya. Damailah di bumi dan di surga, Immanuel. Bersuka cita semua, nyanyikan pujian baginya. Damailah di bumi dan di surga, Immanuel. Damailah di bumi dan di surga, Immanuel. Terima kasih persembahan pujian yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bagi yang telah memuji Tuhan, kita yang sedang mendengarkan. Tentunya bagi kita semua, memuji Tuhan seharusnya menjadi kerinduan, karena itulah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Melalui Natal kedua pada hari ini, yang di dalamnya juga akan dilaksanakan pelayanan peneduhan CD, dari firman Tuhan yang telah saya bacakan buat kita, yang saya ambil dari buku Almanak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mengangkat tema mengucap syukur atas kasih-Nya di segala situasi. Mengucap syukur atas kasih-Nya di segala situasi. Dalam gereja kita, Gereja Kristen Sulawesi Barat, ya selalu kita merayakan Natal kedua. Kalau di gereja lain, kadang ada yang tidak melakukannya. Bahkan kemarin pada tanggal 24 persiapan menyambut hari Natal 5 Desember, ya juga banyak saudara-saudara kita gereja yang tidak merayakannya.
Tapi tentunya kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena itu juga ajaran yang ada dalam gereja mereka. Tapi bagi kita gereja Kristen Sulsel Barat, sekalipun kita sudah merayakan Natal Jemaat pada tanggal 15, tetapi kita terus melaksanakan kebaktian persiapan pada tanggal 24. Demikian juga hari raya Natal 25 Desember dan masuk ke Natal yang kedua tanggal 26 Desember. Di beberapa tempat, biasanya di kampung ketika Natal 26, Natal kedua, itu adalah suatu sukacita yang mereka tandai dengan mereka membawa bekal ke gereja. Jadi mereka adakan makan bersama sebagai tanda mereka semua bersukacita menerima keselamatan dari Tuhan yang dirayakan melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, tentunya bagi kita yang ada di tempat ini, ya mungkin kita agak sulit mengikuti itu, tapi beberapa jemaat yang ada di kampung itu menjadi tradisi. Ketika Natal kedua tanggal 26, mereka senantiasa melakukannya. Ibu-ibu membawa bekal ke gereja, lalu mereka menikmati sukacita itu. Dan itulah yang diajarkan kepada kita bahwa di Natal kedua itu adalah momen untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun sangat sederhana yang kita lakukan, tapi pada dasarnya bahwa kita menyadari itu, bahwa sangat penting untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini kita masih menikmati sukacita. Ya, di depan kita masih terpajang simbol-simbol Natal. Lilin masih dinyalakan walaupun tinggal satu. Kemarin luar biasa ramai lilinnya. Ya, dari 1, 2 sampai 4. Sekarang tinggal 1. Nah, juga ini adalah terakhirnya lilin Natal dinyalakan. Minggu depan kita sudah masuk dalam minggu pertama bulan Januari 2022. Demikian juga pohon Natal, kita bersyukur kita masih menikmati indahnya pohon Natal yang ada. Tapi tidak sekedar dipandang, tapi memberikan suatu makna. Ada pengajaran di balik daripada pohon yang indah ini. Bahwa boleh saja sebentar ini kita akan simpan, kita akan petikan. Tapi orang katakan jiwa dari pohon Natal ini tidak akan tersimpan dalam diri kita, tapi akan terus bercahaya. Karena itulah panggilan kita sebagai orang Kristen menjadi terang, menjadi pelita atau lilin di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan perintah gereja, bukan perintah pendeta atau majelis jemaat, tapi ini adalah perintah Tuhan. Dalam pembacaan tadi dari ayat yang ke-14, 15 sampai ayat yang ke-17, 3 kali diungkapkan untuk kita harus bersyukur. Kalau mungkin hanya 1 kali kita anggap bahwa itu perintah biasa, tapi ini sampai 3 kali. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sangat penting perintah itu untuk kita camkan dalam kehidupan ini, untuk kita lakukan, bukan untuk kita atur ke dalam. Kalau memang perintah Tuhan tidak bisa kita atur ke dalam, tidak bisa kita bijaksanai. Ya, sama dengan tentara, ketika perintah keluar tidak bisa kita bantah. Yang terjadi harus siap. Tidak boleh kita kasih lagi alasan bahwa saya masih urus istri saya, suami saya, anak saya, ibu saya. Tapi yang harus terjadi adalah laksanakan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang diingini Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bayangkan saja perbuatan Allah yang luar biasa. Dalam iman kita sebagai orang Kristen, Tuhan sendiri yang datang kepada kita, bukan kita yang mencari-cari Dia. Biar kita berusaha mencarinya karena namanya kita dikuasai oleh hal-hal duniawi, maka pencarian kita tidak akan pernah berjumpa dengan Dia. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, suatu luar biasa kasih Tuhan bagi kita bahwa Dia sendiri yang mencari saya dan saudara-saudara. Ketika kita berdosa, ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita menuju kepada kebinasaan, Tuhan yang datang kepada kita. Lalu proses datangnya Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah perkara yang mudah. Bayangkan saja, dari Allah Dia mau lahir, berinkarnasi, lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Perbuatan Tuhan ini, siapa saja yang ada di dunia ini, biar juga orang kaya, orang yang berpengetahuan tinggi, tidak akan mungkin sanggup melakukan ini. Karena ini berbicara perkara Allah, bukan perkara manusia. Soal keselamatan yang dibawa Kristus, kita tidak dapat membelinya dengan harta kita. Soal harta Dia yang titipkan kepada kita. Soal dunia Dia adalah pemiliknya. Langit, bumi, serta segala isinya Dia yang punya. Jadi tidak mungkin dengan apa yang kita miliki kita bisa bayar supaya keselamatan itu kita miliki di dalam kehidupan ini selain daripada anugerah Tuhan. Tuhan yang karena mengasihi kita sehingga diberikannya kepada kita secara cuma-cuma, anugerah. Kata anugerah itu berarti sebenarnya kita tidak layak dikasih. Sama suatu pemberian dari atasan di kantor atau di sekolah, sebenarnya kita tidak layak. Itu karena mungkin senang atasan kita, atau ada hal yang membawa atasan kita tergerak sehingga dia memberikannya kepada kita. Padahal sebenarnya tidak layak, tidak cocok. Tapi karena Dia mengasihi kita sehingga Dia menyatakannya itu. Dan inilah yang harus kita camkan dalam kehidupan ini, yang seharusnya di dalam kehidupan kita melahirkan ucapan syukur yang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ucapan syukur yang dikatakan secara 3 kali diungkapkan dalam ayat 15, ayat 16, ayat 17. Kita tidak dapat memahami bahwa itu hanya ucapan bibir kita. Tidak bisa hanya sampai kepada kita memuji Tuhan dalam gereja ini. Tapi syukur itu harus kita nyatakan dalam hidup keseharian kita, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-17 tadi. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi syukur itu kita perkatakan, lalu kita lakukan di dalam kehidupan kita melalui tindak tanduk kita. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kasih itu tidak boleh mati di tangan kita seperti orang membola. Ya, permainan tidak akan jalan ketika kita sudah mendapatkan bola, kita tahan, kita tidak mainkan. Demikian juga ketika Tuhan mengasihi kita, tidak boleh hanya tinggal diam di dalam diri kita. Kasih itu tidak akan tersebar. Kasih itu tidak akan sampai kepada orang lain ketika kita hanya pendam di dalam diri kita. Kita hanya senang, ya saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah merayakan Natal. Lalu kita lupa kasih itu harus kita teruskan. Masih ada tema PG yang ada di depan kita. Kasih yang daripada Tuhan itulah yang harus menggerakkan kita.
yang mendorong kita agar supaya kasih itu nyata kepada sesama kita. Sesama kita itu adalah saudara kita, bukan musuh kita, bukan saingan kita. Mereka adalah sesama kita, dia juga adalah umat Tuhan, milik Tuhan. Sehingga ini harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Hidup yang kita jalani adalah suatu anugerah Tuhan. Ya, kita syukuri, kita sudah berada di penghujung tahun ini, kita akan memasuki tahun yang baru. Ketika kita menyadari hidup ini sebagai suatu anugerah Tuhan, maka tentunya jangan kita melalaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Setiap kebaktian kita diisi firman Tuhan supaya hidup yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan dari firman-Nya. Bukan yang penting kita dengarkan, bukan yang penting bahwa sebelah suatu kebaktian kalau ada firman Tuhan atau khotbah kita dengar, tapi itu adalah kebutuhan kita supaya kita menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 12 tadi dikatakan firman Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Dari banyak orang yang ada di dunia ini, tidak semua dipilih, dipanggil. Tapi kita bersyukur kita sudah masuk dalam kelompok yang sudah dipilih Tuhan, sudah dikuduskan dan dikasihinya, dibuktikan dengan diutusnya anaknya yang tunggal. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, menjadi suatu pertanda Allah mengasihi kita dan Dia menyertai kita dengan datangnya putranya yang tunggal. Sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, hendaknya kita sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan ingini, supaya hidup kita berarti. Untuk anak-anak kita yang kita akan saksikan, akan menyatakan imannya di tengah-tengah jemaat di saat ini, kita harus ingat bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, bahwa kita menerima perkara-perkara yang baik, bahkan keselamatan itu semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Sehingga menuntut kehidupan yang harus kita jalani adalah kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya sampai ketika kita sudah dibaptis, sudah di sini, selesai. Sesudah kita di sini, sudah seharusnya disitulah kita nyatakan buah-buah iman kita. Ya, anak-anak sekalian sudah dibekali dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya kalian menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang tangguh menghadapi akan hidup yang ada. Dunia di mana kita dihadirkan Tuhan saat ini bukan semakin membaik, tapi kejahatan justru menjadi-jadi di akhir zaman. Dan inilah tantangannya. Kita tidak boleh terbawa arus, tidak boleh kita dikuasai oleh karena adanya alat canggih yang ada di tangan kita. Tapi hendaknya kita ingat bahwa hidup yang sudah dikuduskan Tuhan, dikasihi Tuhan, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan karena perkara-perkara duniawi kita melepaskan pilihan Allah dalam hidup kita. Jangan karena masalah dunia, masalah laki-laki, masalah perempuan, akhirnya kita tega melepaskan Yesus. Ya sudah menebus kita. Kalau sudah banyak yang sudah menjadi korbannya, maka tidak bijaksana kalau kita ikut juga menjadi korbannya. Kalau kita sudah lihat bahwa itu akan berbahaya, sangat bodohlah kalau kita terus berjalan, akhirnya kita pun jatuh. Ingat Tuhan mengasihi kita, tapi Dia tidak menjadikan kita sebagai robot.
Kasih Tuhan dalam hidup kita Dia wujudkan melalui firman-Nya yang selalu disampaikan supaya kita ingat dan kita lakukan. Kalau kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan atau khotbah, itu pertanda karena Tuhan mengasihi kita sehingga selalu Dia memperdengarkan firman-Nya supaya jangan kita salah jalan, jangan kita binasa. Dia mau kita hidup sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup dan kekal. Itulah keinginan Tuhan, supaya saya dan saudara-saudara menerima hidup kekal. Dia tidak mau kita menjadi binasa, tapi dengan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, pasti kita akan menuju kepada kebinasaan. Karena di luar daripada Tuhan, tidak mungkin kita akan mendapatkan penyelamatan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang akan disidih hari ini menjadi sejarah bagi kalian. Sebagai orang Kristen, tidak setiap orang berulang-ulang disidih, hanya satu kali saja. Sama dengan dibaptis, hanya satu kali saja. Tidak boleh dibaptis ulang, tidak boleh ada yang disidih ulang, hanya satu kali. Sesudahnya menjadi kesempatan bagi kita memberi buah iman percaya kita. Kalian akan mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan, bukan kepada saya, bukan kepada majelis, tapi kepada Tuhan. Pegang janji itu. Janji kita kalau kita pegang dengan baik di hadapan Tuhan akan menjadi berkat. Tapi kalau janji itu hanya sekedar melengkapi pelayanan ini, tidak mungkin menjadi berkat bagi kalian. Agar supaya hidup kalian diberkati Tuhan, dengarlah akan firman Tuhan, ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, supaya sukacita dan sejahtera Tuhan akan turun ke atas kalian semua. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Terpuji Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan bersama, yang hamba-Mu ini telah selesai perkatakan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang diam di dalam kami akan menolong kami untuk mengingat firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hari ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi anak-anak kami yang akan menyatakan imannya di hadapan-Mu. Sesudahnya menjalani pembelajaran kelas katekisasi, walaupun tantangan yang dijalani tentunya tidaklah mudah, tapi telah dijalani dengan baik sehingga hari ini tiba waktunya untuk menyatakan imannya di hadapan-Mu. Dan karena itu Tuhan, Engkau memberkati akan anak-anak-Mu ini, sehingga dalam menyatakan imannya tentu tidak menjadi suatu kebiasaan belaka, tapi akan menjadi kesungguhan hati bahwa karena Tuhan yang mengasihi mereka, mereka pun akan hidup untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang akan mengangkat pelayanan ini, Tuhan yang Kau pakai hamba-Mu sehingga dapat mengangkat pelayanan ini seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, ini doa syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan masuk dalam pelayanan. Dan bagi anak-anakku sekalian yang akan menerima pelayanan ini, ketika disebutkan namanya supaya berdiri di depan bantal yang sudah diatur sesuai dengan urutannya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan,
tiba saatnya untuk saya akan membacakan akta pelayanan peneguhan CD. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang G21 anak-anak kita akan menyatakan imannya. Di antaranya Saudari Diani, Saudari Jovita, Saudari Restu, Saudari Aulia Arsita, Saudari Yungki Cynthia, Saudari Mirna, Saudari Nofri, Saudari Eluvia Tamanggalan, Saudari Wulandari Markus, Saudari Tirsa Valentin, Saudari Vera, Saudari Nurhaini, Saudara Randi Maila, Saudara Teofilus Buana Padang, Saudara Sepriadi, Saudara Eko Prasetyo, Saudara Stephen Maru, Saudara Juandri Rizky Silas, Saudara Rafael Alexander Sakaria, Saudara Billy Stephen, Saudara Chris Bradley Tesman, yang mana saudara-saudari ini telah mengambil keputusan akan menyatakan kehendaknya mengaku iman di tengah jemaat, akan diteguhkan menjadi anggota SIDI. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian majelis gereja setelah mereka mengikuti kelas katekisasi. Sebagai anggota SIDI, maka berarti mereka dibenarkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Adapun pentingnya peneguhan SIDI antara lain terkandung dalam Injil Matius 10 ayat 32 sampai 33 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Di depan Allah dan jemaatnya, saya akan menyampaikan pertanyaan berikut untuk kalian akan jawab di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat bahkan keluarga. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus penghibur dan yang memimpin saudara-saudari kepada segala kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudari mengaku dengan sepenuh hati dan akal budi akan bertekun dalam persekutuan iman oleh anugerah Allah, mengikuti Yesus Kristus Juru Selamat dengan setia dalam suka maupun duka? Ketiga, apakah saudara-saudari berjanji akan menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi Barat sambil dengan setia mengambil bagian dalam pemberitaan firman Allah dan sakramen-sakramennya, dan turut mengumuli iman dalam persekutuan jemaat, dan terus mempelajari Alkitab sambil menunggu kerajaan Allah yang sempurna? Apakah jawab saudari Juliani? Apakah jawab saudari Jovita Markus? Apakah jawab saudari Restu? Apakah jawab saudari Aulia Arsita? Apakah jawab saudari Yungki Cynthia? Apakah jawab saudari Mirda? Apakah jawab saudari Nofri? Apakah jawab saudari Eluvia Tamanggalan?
Apakah jawab saudari Wulan dari Markus? Apakah jawab saudari Tirsa Valentin? Apakah jawab saudari Vera? Apakah jawab saudari Nur Haini? Apakah jawab saudara Randi Maila? Apakah jawab saudara Theophilus Juan Kua Padang? Apakah jawab saudara Sipriadi? Apakah jawab saudara Eko Prasetyo? Apakah jawab saudara Stephen Marru? Apakah jawab saudara Juandri Rizky Silas? Apakah jawab saudara Rafael Alexander Sakaria? Apakah jawab saudara Billy Stephen? Apakah jawab saudara Chris Fredly Tesman? Berdasarkan pengakuan saudara-saudari, maka saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota sidi Gereja Kristen Sulawesi Barat dalam jemaat Bukit Sion Mamuju. Dengan demikian saudara-saudari dibenarkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara-saudara kasih untuk berteduh. Sidang jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Mazmur 134. Kita lakukan ayat 1 dan ayat yang ketiga. kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk perkara yang indah dan mulia. 31 anak-anak kita telah dititipkan sendirinya di hadapan Tuhan.
mereka telah menyatakan imannya. Karena itu bersyukur bagi kita semua, lebih lagi selaku orang tua telah dipimpin Tuhan dalam memperkenalkan mereka kepada Tuhan, sehingga hari ini dengan imannya secara pribadi mereka boleh menyatakan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan sambil kita menandai syukur kita untuk pelayanan ini. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai selesai persembahan syukur dijalankan. Bapa di surga, daripada mula semua bangsa di surga dan di atas bumi menerima nama. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerahi saudara-saudari kami yang baru diteguhkan ini menurut kekayaan kemuliaan-Mu, kekuatan oleh Roh-Mu di dalam hati mereka masing-masing. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, saudara-saudari ini berakar dan berdasarkan akan kasih karunia mereka akan bersama-sama dengan orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih Kristus yang melebihi segala pengetahuan. Berikanlah ya Tuhan supaya mereka dipenuhi dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan, silakan berdiri bersama dengan gereja dan segala abad dan tempat kita mengakui iman kita menurut Tuhan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
Silakan coba Tuhan. Saudara sudah jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan sehubungan dengan persembahan berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Sambil kita menyatakan tanda syukur kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 101 ayat 1 sampai selesai tanpa persembahan kita lakukan. Puji
Mari saudara-saudara sini Tuhan, kita masuk dalam doa persembahan waspat yang kita akan akhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan di hadapan-Mu di saat ini Tuhan, karena Engkau yang telah memimpin kebaktian dan pelayanan peneguhan Siti ini, sehingga semuanya dapat terselenggara dengan baik. Semua kami diberkati oleh Tuhan melalui rangkaian kebaktian ini. Karena itu Tuhan, kami kembalikan segala puji dan syukur hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami 21 orang ini yang sudah dilayani dalam peneguhan Sidi hari ini. Mereka semuanya telah menjadi anggota penuh di tengah-tengah jemaat, dan kami doakan berkati mereka semua, sehingga dalam menjalani hidup hari lepas hari mereka sungguh-sungguh akan menghidupi imannya. Mereka akan senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan, sehingga hidup mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Juga kami bersyukur bersama dengan semua orang tua, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, oleh karena Tuhan yang sudah menolong dalam menjalankan peran untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka semuanya. Peran mereka telah dapat dijalankan dengan baik, sehingga anak-anak terkasih mereka pada hari ini telah menyatakan imannya secara pribadi, bukan atas pengakuan orang tua. Kesemuanya oleh karena anugerah Tuhan bagi keluarga orang tua, demikian juga bagi anak-anak kami yang boleh di sini pada hari ini. Karena itu menjadi sukacita, menjadi kelegaan di dalam hidup kami semua atas perbuatan Tuhan yang indah bagi anak-anak kekasih kami ini. Kiranya dengan pengakuan mereka di hadapan-Mu, janji mereka akan pegang sepanjang mereka hidup, sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan mereka semua. Dan karena itu Engkau tolong, kiranya Roh Kudus-Mu akan memandu kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan berpaling ke kanan ataupun ke kiri, tapi arah pandangan mereka hanya tertuju kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari ini kami peringati kelahirannya. Sehingga dengan demikian hidup mereka berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang dimuliakan melalui hidup yang mereka jalani. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk pelaksanaan kebaktian Natal kedua hari ini. Semua kami yang telah mengambil bagian, Tuhan Engkau memberkati. Sebagai tanda kesyukuran kami dalam kebaktian ini, kami telah memberikan persembahan melalui pundi, melalui kotak pembangunan, melalui persembahan khusus dalam bersukacita menyaksikan anak-anak kami boleh menyatakan imannya di hadapan Tuhan. Memberkati bentuk persembahan ini, sehingga akan menjadi berkat kembali tercurah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu yang hadir ini. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan beberapa keluarga, bersyukur bersama keluarga Silas Yakub, keluarga Bapak Cinda, keluarga Elois Prayitna, demikian juga Nyonya Meladina Samuel. Memberkati ungkapan syukur yang dinyatakan umat-Mu, sehingga menjadi saluran berkat kembali tercurah dalam kehidupan umat-Mu. Semua yang hadir dalam kebaktian ini, Hamba-Mu doakan memberkati, beri selalu kekuatan, kesehatan, Engkau lindungi dalam tugas, usaha, pekerjaan, dari orang tua sampai kepada anak-anak, secara pribadi dalam rumah tangga. Tuhan memberkati, sehingga semua senantiasa dipeliharakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan ini. Berkati hamba-hamba-Mu majelis gereja, berkati sidang jemaat-Mu. Demikian juga dalam proses
pelepasan dan peneguhan pendeta di tengah-tengah jemaat ke depan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang punya pelayanan ini. Engkau pun yang menentukan setiap pelayanmu. Karena itu kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Panitia bahkan majelis jemaat, Tuhan memberkati dalam proses ini, sehingga hanya Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami doakan pemerintah kami di pusat, di daerah sampai pelosok, berkati mereka Tuhan. Upaya dalam keamanan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, Tuhan yang Kau tolong. TNI Polri, Tuhan yang Kau terus memberi mereka kekuatan, kesehatan, menolong dalam melaksanakan tugas mulia ini, sehingga mereka semuanya diberkati Tuhan. Upaya pemerintah dalam mengatasi COVID, terus kami doakan Engkau pakai segala daya upaya pemerintah kami. Demikian juga dengan dukungan semua pihak, sehingga COVID ini boleh berlalu dan kami boleh bersukacita karena Tuhan. Gereja-gerejamu yang merayakan Natal dalam tahun ini, dalam kesiapan akan memasuki tahun yang baru, Tuhan memberkati, sehingga semua kami selaku warga gereja terus dipeliharakan Tuhan. Tuhan, kami teringat akan beberapa umat-Mu yang tidak dapat hadir oleh karena dalam pergumulan, yang oleh karena faktor usia yang lanjut, oleh karena sakit penyakit yang sudah menahun, bahkan proses pemulihan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga umat-Mu boleh bersukacita bahwa Engkau selalu hadir dalam segala situasi hidup umat-Mu. Tuhan, kami bawa hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Ini doa, persembahan dan syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat Tuhan berdiri. Kita memuliakan Tuhan dalam yang berkat. MKD 196 ayat yang kedua. Dengarkanlah nasihat rasuli. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dan lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan terimalah berkat Tuhan
melalui kebaktian yang kudus ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada hambanya, kekasih Bapak Pendeta Lambertus STH yang sudah boleh mengangkat pelayanan pada kebaktian hari ini, dan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah boleh hadir dan mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan segenap majelis pekerja jemaat Bukit Sion Mamuju mengucapkan selamat kepada anak-anak kekasih yang sudah boleh mendapat pelayanan peneguhan sidi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupannya. Baik Bapak Ibu, mengakhiri kebaktian kita, sekali lagi kita memuji Tuhan dari Hidup Jemaat 426 pada baitnya yang pertama.